Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum persaingan usaha yang beranggotakan saya sendiri Arif Nendra Gustanto dengan NPM 1912011325 dan rekan saya. Muhammad Ramadhani Novansyah, MPM 19120112006. Sena Dilung, NPM 19120113343. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang studi kasus perjanjian yang dilarang oleh PT ATB. Yang pertama, kami akan membahas nomor satu, yaitu terlapor dan kriteria dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kami, terlapor dalam perkara ini adalah PT Adia Tirta Batam atau yang disingkat PT ATB. Sementara kriteria terlapor dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menentukan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kriteria pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam kasus ini, kriteria tersebut terpenuhi karena terlapor atau PT ATB merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam kasus di atas juga terbukti bahwa terlapor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih di Kota Batam sejak tahun 1995. Yang selanjutnya, baik sendiri atau bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kasus di atas, terlapor juga bergerak secara sendiri dan memiliki perjanjian konsensi nomor 009 garis miring UM perjanjian garis miring 4 garis miring 95, juga terlapor memiliki usaha di bidang ekonomi yaitu pengelolaan air bersih. Jadi secara sederhana dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa terlapor dalam kasus ini PT ATB atau Adia Tirta Batam telah memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan definisi pasar bersangkutan dalam kasus ini yang memiliki pengertian sebagai berikut. Ketentuan mengenai pasar bersangkutan diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Adapun unsur-unsur pasar bersangkutan adalah sebagai berikut. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. Jangkauan atau daerah pemasaran mengacu pada penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah atau teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya. Dalam kasus di atas, jangkauan atau daerah pemasaran yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya adalah Pulau Batam. Selanjutnya, pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam kasus di atas, adapun pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia antara lain PT Aditya Tirta Batam atau PT ATB, selanjutnya PT PTK Karya Tirta atau PT PKT, dan PT Batam Indo Investment Cakrawala yang sama-sama melakukan kegiatan usahanya di Pulau Batam. Selanjutnya sama atau sejenis atau substitusi. Hal ini mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk. Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi atau peruntukan. Dalam kasus di atas, para pelaku usaha bergerak di bidang usaha yang sama, yaitu bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Adapun aspek untuk menentukan definisi pasar bersangkutan terbagi ke dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut. Pasar produk. Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Dalam kasus di atas, definisi pasar produk ini
dapat terpenuhi karena dibuktikan dengan produk pesaing PT ATB yaitu dari PT PKT dan PT Batamindo dapat menjadi substitusi produk yang dihasilkan oleh PT ATB. Sekalipun produk dari pesaing PT ATB tidak memiliki kualitas yang sama, namun produk-produk tersebut dapat menjadi barang substitusi. Selanjutnya adalah pasar geografis. Adalah wilayah di mana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Dan maksud di atas, maka unsur pasar geografis juga terpenuhi, yaitu terbukti dengan adanya kenaikan tarif yang dilakukan oleh PT ATB sebanyak 7 kali, juga melibatkan otorita Batam dan melibatkan pemerintah Kota Batam dan DPRD. PT ATB meminta kenaikan tarif sebanyak 30%. Hal itu juga tidak menyebabkan PT ATB kehilangan konsumen yang signifikan. Jadi berdasarkan pendapat kami, maka definisi pasar bersangkutan pada perkara di atas dilihat dari unsur-unsur pasar bersangkutan, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pasar bersangkutan dalam kasus di atas adalah pasar produk dan pasar geografis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Zain Adiluhung. Waktu dan tempat dipersilakan. Nomor 3, perjanjian konsensi termasuk ke dalam kategori perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena berdasarkan pengertiannya, perjanjian konsensi itu perjanjian yang berisi seperangkat dispensasi, izin-izin, serta lisensi yang disertai dengan wewenang pemerintah pada konsensasionaris, yang di sini itu OB terhadap PT ATB. Jadi, dalam perjanjian konsensi yang dilakukan oleh PT ATB dengan OB, perjanjian itu sah secara hukum untuk melaksanakan pasal 50 huruf A Undang-Undang 5 Tahun 1999 karena terdapat pengecualian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga diperbolehkannya monopoli sesuai pasal tersebut, yakni dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, di mana hak guna usaha air dapat diperoleh oleh badan usaha. Yang di sini PT ATB yang mendapat izin dari pemerintah, yang di sini OB, Otoritas Batam, usaha depan sesuai dengan kewenangan serta pasal 45 ayat 3 di mana badan usaha dapat mengusahakan sumber daya air, dalam sini waduk, berdasarkan izin pengusaha pemerintah daerah. Sebenarnya perjanjian konsensi tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugas memenuhi pengusahaan air demi kesejahteraan rakyat, yang dimana sebelum pasal-pasal baru ini muncul ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat atas pembangunan pengairan berdasarkan pasal 37 PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang pengaturan air. Namun tentu saja perjanjian monopoli ini digarisbawahi bahwa tindakan praktek monopoli tetap dilarang dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 apabila telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sehingga membatalkan dari ketentuan pasal 50 huruf A Undang-Undang Tahun 1999. Lalu nomor 4, terlapor terduga melanggar seluruh dugaan tersebut karena pertama, pasal 17 tahun UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli. PT ATB memang mendapat hak monopoli sebagai hasil dari perjanjian konsensi dengan pihak otorita Batam demi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada tahun 1995. Tapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan monopoli dilarang, di mana PT ATB menguasai lebih dari 50% waduk atau sumber air yang ada di Batam. Meskipun ada eksepsi di mana pengecualian pada pasal 50 huruf A tahun UU Nomor 5 Tahun 1999, di mana perjanjian kegiatan monopoli diperbolehkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Namun, keberadaan perjanjian yang dilakukan itu menjadi entry barrier atau menghalang untuk pengusaha lain dalam ikut serta menyediakan usaha air bersih di wilayah Batam. Hal ini tidak dapat dihindari karena sumber daya air terbatas, yakni dari jumlah waduk yang ada di Batam saja.
sehingga mustahil untuk mendapatkan tambahan atau persaingan karena sumber air itu sudah diambil semua oleh perusahaan dari PT ATB, sehingga perusahaan lain itu tidak bisa masuk ke persaingan usaha tersebut. Oleh karena itu, kegiatan monopoli tersebut dianggap merugikan sehingga menjadi persaingan usaha tidak sehat, sehingga perlu dievaluasi ulang perjanjian tersebut agar tidak memonopoli semua sumber air yang ada di Batam. Lalu yang kedua, Pasal 19 huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang bersih tentang larangan kegiatan praktik monopoli. Meskipun PT ATB membuat perjanjian konsesi monopoli air dan mendapat hak monopoli air di Batam sehingga memenuhi ketentuan pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal tersebut tetap melarang praktek monopoli, di mana pada tanggal 16 Juli tahun 2007 PT ATB menghentikan layanan untuk menyambungkan meteran air dari permintaan masyarakat, sehingga terjadi kerugian menimpa baik masyarakat, pengembang, atau kontraktor di wilayah Batam, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Karena pihak PT ATB yang menyediakan layanan air di wilayah Batam tersebut membuat masyarakat tidak ada alternatif dalam menutup kerugian tersebut, karena semuanya dimonopoli oleh PT ATB. Oleh karena itu, PT ATB telah melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan praktek monopoli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nopan. Baik, selanjutnya nomor 5 mengenai sanksi. Dengan didasarkan pada pasal 6 PP nomor 44 tahun 2021, maka ATB dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif karena melanggar pasal 17 dan pasal 19, yaitu yang diantaranya pertama, perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan atau merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pasal 6 ayat 2 huruf C, PP nomor 4 tahun 2021. Penghentian pemasangan sambungan baru air bersih yang dilakukan ATB merupakan praktik monopoli yang menyebabkan timbulnya kerugian pada masyarakat. Maka tindakan administratif yang tepat untuk dijatuhkan pada ATB ialah berupa penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan. Dengan dasar pasal 9 ayat 2 huruf E PP nomor 44 tahun 2021. Yang mana dalam hal ini kebijakan penghentian pemasangan sambungan baru air bersih yang menghambat peredaran kebutuhan air bersih di Batam harus dihapuskan karena ATB menjadi satu-satunya produsen air bersih yang dipasok ke konsumen di Pulau Batam dan masyarakat tidak mempunyai pilihan barang lain selain air bersih yang diproduksi oleh ATB, sehingga menimbulkan berbagai dampak kerugian kepada masyarakat, penghuni perumahan, dan pengembang perumahan. Yang selanjutnya adalah pemberian denda minimal 1 miliar dengan dasar pasal 6 ayat 2 huruf G PP nomor 44 tahun 2021. Dengan memerhatikan ketentuan besaran denda dalam pasal 12 terdapat dua cara dalam menentukan besaran denda. Dalam huruf A, menyatakan bahwa kisaran denda yang dikenakan paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Dan yang pilihan kedua adalah dalam huruf B, menyatakan paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah besaran pasti besaran pasti denda yang sesuai, maka perlu diketahui jumlah pendapatan bersih pelaku usaha yang bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran, ataupun bisa juga dari pendapatan kotor pelaku usaha dari hasil penjualan selama kurun waktu pelanggaran tersebut berlangsung. Namun dalam kasus tersebut tidak dapat ditemukan data mengenai berapa jumlah besaran pendapatan bersih maupun kotor pada masa berlangsungnya pelanggaran. Namun hanya dapat ditemukan bahwa dalam putusan perkara nomor 11 KPPU 2008 hanya dapat ditemukan pendapatan total selama 12 tahun
sejak konsesi terbentuk pada 1995 hingga akhir 2007. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.